Eh, Kalau aku ditanya persiapan Mapres itu sebenarnya dari kapan sih? Ya aku bakal bilang persiapan Mapres dari maba gitu. Dari zaman maba itu karena prestasi-prestasi yang kayak tadi itu yang aku sebutin. Itu kan nggak mungkin hamin 2 minggu atau seminggu kita persiapkan kan. Aku dari Jember. Dari Jember yang benar-benar perbatasan sama Lumajang, namanya daerah Kencong. Itu benar-benar perbatasan. Jadi aku sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember. Yang mana itu orang Jember aja nggak tahu kadang kalau sekolahku itu ada karena saking pelosoknya. Kadang kalau kita lomba di kota tuh kan, terus ditanyain kamu dari SMA mana? Aku dari Man 3 Jember. Hah, ada yang Man 3 Jember ya? Karena yang mereka tahu cuma Man 1 sama Man 2 gitu. Nah, salah satu niatku untuk bisa belajar misalnya public speaking tadi itu adalah ikut organisasi. RITMA namanya, riset dan keilmiahan mahasiswa di tingkat fakultas. Nah, pengen daftar dengan alasan aku pengen meningkatkan skill public speaking. Ternyata ditolak waktu itu. Nyesel nggak kalian yang nolak? Iya, tolak Mapres UB loh bayangin. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Di episode kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa berprestasi utama Universitas Brawijaya yang telah berlenggang di provinsi dan menjadi terbaik satu juga dan sedang persiapan ke nasional. Seperti apa persiapannya? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Muhammad Nizam. Halo Kak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Beda ya, pancaran aura Mawapres itu langsung. Nah, nanti diedit tolong ya, editor dikasih sinar-sinar. Yang benar. Nizam, Iya, boleh halo, kenalan Mbak. dulu. Kamu nih jurusan apa dan siapa sih kamu nih? Silakan. Waduh siapa ya? Oke, halo teman-teman semuanya. Ya kenalin namaku Muhammad Nizam Zulfi Zakaria, biasa dipanggil Nizam, dan aku merupakan mahasiswa dari program studi biologi Fakultas MIPA semester 6 sekarang ini. Luar biasa. Ini mungkin banyak teman-teman yang maba itu belum paham Mawapres itu apa kayak gitu. Boleh dong dibantu jelas Mawapres itu apa dan gimana sih cara mencapainya? Ya, jadi Mawapres itu atau mahasiswa berprestasi ya, itu merupakan pemenang dari ajang Pilmapres namanya, pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang mana ajang perlombaan tersebut sebenarnya diadakan dari BPTI atau Badan Pusat Pengembangan Talenta Indonesia di bawah naungan Puspresnas Dikti. Jadi dari Kementerian Pendidikan secara langsung mereka mengadakan ajang Pilmapres ini gitu. Dan Pilmapres ini seleksinya itu dari bawah banget, Mbak. Jadi dari tingkat prodi, dari tingkat departemen, kemudian fakultas, kemudian ke universitas, kemudian ke provinsi sampai ke nasional nanti gitu. Panjang sekali. Iya, jadi lumayan panjang ya jalannya untuk jadi Mapres gitu. Oke, nah kalau pengalaman Nizam tuh dari yang tingkat prodi deh, itu apa sih yang dikumpulkan atau mungkin ada kayak ujiannya seperti apa? Ya jadi secara garis besar sebenarnya ada 3 hal yang dinilai di Pilmapres ini, Mbak. Yang pertama adalah capaian unggulan atau CU selama menjadi mahasiswa itu pernah ngapain aja sih? Pernah menang lomba kah atau pernah publikasi karya ilmiah atau apapun itu gitu ya. Pokoknya prestasi selama menjadi mahasiswa itu. Kemudian yang kedua adalah gagasan kreatif. Ya, jadi gagasan kreatif ini semacam karya ilmiah tertulis yang menghadirkan semacam solusi yang berkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals gitu, tujuan pembangunan berkelanjutan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi 3 ini yang dinilai ya di Pilmapres. Udah kayak mau daftar dosen gak tuh? Ada publikasinya, ada gagasan yang kontributif juga nih kayaknya ke masyarakat. Betul. Oke. Dan di setiap masuk ke tahap dari prodi ke jurusan ke fakultas apa segala macam itu harus punya ide atau gagasan atau advokasi yang sama atau akhirnya beda-beda tuh nanti menyesuaikan misalnya ada temanya beda nih. Iya, kalau gagasan kreatif ya mengenai gagasan kreatif itu sama, Mbak, sama. Ya dari tingkat prodi sampai nanti ke tingkat nasional pun itu sama. Cuma mungkin ketika kita sudah sampai misalnya dari tingkat fakultas mau ke tingkat universitas ada revisi, perbaikan gitu-gitu. Tapi ya buat main point-nya itu tetap sama sebenarnya yang dinilai gitu. Bebas skripsi nggak? Iya. Waduh, nggak tahu, masih ditanyain dulu sih. Tolong dosennya Nizam ya didengar. Kayak luar biasa sekali lo ngerjain ide gagasan. Spill dong, apa yang kamu teliti dan itu ada kaitannya dengan SDGs itu seperti apa? Ya, jadi SDGs itu kan poinnya ada 17, Mbak, ya. Ada 17 poin SDGs dan aku karena bidang minatku itu di bidang kedokteran, ya biologi yang kaitannya dengan medis. Jadi aku menarget di pilar yang ketiga, itu tentang good health and well-being. Jadi tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebetulan di SDGs poin ketiga itu salah satu poin prioritasnya adalah menurunkan angka kematian ibu hamil. Ya, menurunkan angka kematian ibu hamil. Yang mana di Indonesia sendiri angka kematian ibu itu masih sangat tinggi, sekitar 305 kematian untuk setiap 100.000 kelahiran.
itu lumayan tinggi, yang mana target dari SDGs itu pada tahun 2030 nanti itu bisa mengurangi sampai kurang dari 70 kematian. Itu kan dari 305 ke 70 masih sangat jauh ya. Nah, makanya gimana caranya agar kita bisa mengurangi angka kematian itu dalam deadline yang singkat ini, dalam 6 tahun ini. Nah, penelitianku itu atau ideku kemarin itu menggagas tentang pemanfaatan nanopartikel. Pemanfaatan nanopartikel untuk bisa mengoptimalkan obat itu tadi, obat apa? Kehamilan tadi. Karena salah satu penyebab utama kematian pada ibu hamil itu adalah suatu kondisi namanya preeklamsia atau hipertensi. Jadi tekanan darah tinggi pada ibu hamil yang mana itu sangat mematikan. Nah, aku berusaha untuk mengoptimalkan obat komersial, obat yang sudah dijual di pasaran, yang sudah terbukti efektif sebenarnya, tapi masih ada efek sampingnya. Ada efek samping yang berkaitan dengan dosis, Mbak. Jadi obat ini itu diberikan dalam dosis yang tinggi dan berkepanjangan, yang mana sebenarnya obat ini efektif, tapi karena dosisnya yang diberikan tinggi, maka ada banyak efek sampingnya gitu loh, yang bahkan bisa sampai mengancam keselamatan dari janin itu sendiri. Nah, aku berusaha untuk mengoptimalkan obat itu melalui pemanfaatan nanopartikel. Intinya seperti itu sih, Mbak. Oke, nice sekali. Ya, agak aneh ya. Aku paham sampai Paham poin ya? itu, cuman di nanopartikelnya itu seperti apa pemanfaatannya bagi ibu hamilnya tadi? Oke, jadi nanopartikelnya itu nanti istilahnya bisa mengenkapsulasi. Mengenkapsulasi itu artinya membungkus dari senyawa obat tadi. Karena obat tadi itu namanya nifedipin ya obatnya. Itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh ibu hamilnya, tubuh pasiennya, itu nggak bisa langsung diserap, Mbak. Penyerapannya itu hanya dikit banget. Cuma 40% aja penyerapannya. Istilahnya bioavailabilitasnya itu sangat rendah. Nah, aku berusaha untuk meningkatkan penyerapan itu. Karena kalau penyerapannya persentasenya cuma sedikit, maka dosis yang diberikan kan harus tinggi, gitu kan. Nah, makanya aku berusaha untuk gimana caranya agar bisa memberikan obat itu dengan efektivitas yang sama, yang sama-sama tinggi, tapi dosisnya bisa ditekan. I see, karena kalau Intinya dosisnya gitu. terlalu tinggi malah juga nggak bagus. Betul, karena ada juga pepatah dalam dunia farmasi itu yang bilang gini, bedanya racun sama obat itu cuma di dosisnya aja. Iya, jadi senyawa yang sama itu bisa berperan sebagai obat, bisa berperan sebagai racun, itu ya tergantung dosisnya aja sebenarnya. I see. Gitu. Berarti gampangannya nanopartikel yang kamu buat tuh kayak menyelimuti obat yang sebelum masuk ke Iya, tubuhnya ibu betul. hamil tadi. Heeh. Oh, Iya. I see. Tapi gimana cara menyelimuti obatnya itu? Cara menyelimuti ini, ya itu di lab lah nanti kita bisa kita Oke. campur-campurin aja nanti terselimuti dengan sendirinya. Nah, kalau bahasa itu aku paham. Nah, gitu ya. I see. Nah, ini berarti secara ide apakah sudah langsung dicobakan atau ini masih dalam bentuk penelitian di laboratorium? Oke, jadi di Pilmapres ini kan namanya gagasan kreatif ya, Mbak ya. Kalau di bidang sarjana itu gagasan kreatif, kalau di bidang diploma itu produk inovatif. Nah, kalau di sarjana ini karena masih berupa gagasan, artinya nggak harus diimplementasikan sekarang gitu. Tapi kita harus tahu, harus harus analisis juga nanti kalau diimplementasikan itu dalam jangka waktu berapa lama, kemudian apa aja yang dibutuhkan, kemudian stakeholder yang terlibat itu siapa saja, itu kita harus benar-benar petakan sampai detail gitu. Karena kan ini pembangunan jangka panjang ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kita harus tahu juga setelah penelitian di lab, nanti kelanjutannya gimana nih sampai bisa diterapkan di manusia. Nah, itu harus kita jelaskan pas Pilmapres kemarin gitu. Beda dengan yang diploma. Kalau yang diploma itu karena mereka produk inovatif, artinya mereka bikin produk yang istilahnya sudah ada prototipenya gitu loh. Sudah diaplikasikan ke masyarakat meskipun dalam bentuk yang masih masih prototipe tadi ya. Tapi kalau di sarjana itu nggak harus diimplementasikan dulu sih. Masih gagasan aja nggak apa-apa. Tapi gagasan ini kalau kamu simpan sampai skripsi, insya Allah Iya. 3,5 tahun. Iya. Nah, fun fact-nya adalah Apa tuh? penelitian skripsiku tentang itu juga sebenarnya. Sengaja kamu, Iya, ya sengaja. kan, bukan fun fact daripada mikir 2 kali. Iya, betul. Oke, Begitu. berarti sudah sekalian sama dosen pembimbing dong ngerjain Iya, ini juga. betul. Luar biasa. Kalau jadi dosen kamu pasti bangga banget. Nah, ayo abis ini kita publikasi langsung. Oke, Iya, iya, mantap-mantap. Nah, ngomong-ngomong soal SDGs tadi kan targetnya 6 tahun menuju Indonesia 2030. Tahu juga kan Indonesia mau menuju Indonesia emas Iya, 2045. betul, Indonesia tuh emas 2045. Ada korelasinya nggak sampai ke sana? Ada, karena salah satu stakeholder yang kita libatkan adalah peran serta dari masyarakat juga kan, masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Karena gini Mbak, sebagus apapun program yang dicanangkan oleh pemerintah, nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau kesadaran masyarakat tidak turut ditingkatkan, gitu kan. Nah, kita juga mengenal nanti di Indonesia ada yang namanya bonus demografi dan segala macam itu kan. Nah, makanya kita juga nanti akan menggait generasi muda untuk untuk membantu pelaksanaan program ini gitu, untuk bisa menjadi stakeholder yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat gitu, terutama mahasiswa, karena mahasiswa kan istilahnya agent of change juga ya, agent of change itu yang mana kita harus memiliki dampak juga kepada masyarakat, dan salah satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini permasalahan yang penting loh
Ini permasalahan yang menjadi tujuan kita nggak hanya di Indonesia dan bahkan dunia gitu sih Mbak. Kalau sekarang kita umurnya mungkin belasan, 20-an kita ya, Kita. seumuran, hanya nonton juga. Berarti 2045 at least kita usianya yang benar-benar produktif ya, 30, 40. Betul. That's why perlu banget untuk mengetahui ini. Perlu. Oke, tapi kalau sekarang nih, aku ngobrol santai aja ya, dalam artian kan ini teman-teman belum semuanya yang berkeluarga gitu ya. Nah, apa sih pentingnya untuk mengetahui preeklamsia tadi gitu kan? Kayaknya ini dibutuhinnya sama orang yang udah berkeluarga aja. Nah, sedangkan teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, perlukah aku belajar ini dan tahu? Ya perlu Mbak, karena begini, banyak sekali ibu-ibu hamil di luar sana yang nggak mau atau enggan memeriksakan kandungannya itu secara rutin. Karena memang tadi, karena mungkin kurang edukasi sejak awal. Dan edukasi itu nggak hanya dimulai ketika kita sudah berkeluarga. Misalnya edukasi tentang menstruasi, edukasi tentang kehamilan, itu kan nggak harus kita dapatkan ketika kita sudah menikah. Oh nanti aja kalau aku udah menikah aku bakal belajar gitu kan, nggak gitu. Ya kita misalnya mau ujian kan kita nggak mungkin belajar pas ujiannya kan. Aku gitu. Besok ujian kayak belajar hari ini. Artinya kita harus dari jauh-jauh hari juga mempersiapkan seperti itu. Apalagi ini menyangkut kehamilan gitu. Menyangkut kehamilan yang itu sangat penting banget. Jadi kayak kalau bisa dari sejauh-jauh hari mungkin kita harus belajar tentang itu ya. Gitu sih. I see. Karena zaman sekarang juga banyak Mahmud ya. Mamah muda. Betul. Siapa tahu kuliah sambil memang sudah berkeluarga gitu kan. I see. Seru banget nih. Ngomongin soal preeklamsia sendiri, kamu pernah nemuin kah dalam circle terdekat mungkin untuk keluarga, atau ini benar-benar karena adanya isu-isu yang kayaknya memang perlu dituntaskan? Ya kalau untuk itu sebenarnya dari keluargaku sendiri masih belum ada sih Mbak. Alhamdulillah ya, jangan sampai alhamdulillah ya. masih belum ada ya, alhamdulillah, dan semoga nggak ada ya. Amin. Semoga nggak ada. Cuma memang aku ya ide itu kan bisa datang dari mana saja. Salah satunya ya karena aku baca-baca juga, baca di berita, baca di tujuan pembangunan berkelanjutan tadi, dan aku lihat itu merupakan poin prioritas yang perlu segera diselesaikan. Dan kebetulan ada salah satu dosenku yang penelitiannya tentang preeklamsia juga kan. Ya jadi aku ya dari relate-nya di situ lah. Jadi kenapa enggak gitu. Oke, nah sekarang balik ke Mawapresnya tadi. Apakah ada yang idenya atau gagasannya mirip-mirip sama dirimu yang membahas soal kehamilan, atau bener-bener pas kamu lomba beda semua nih, apalagi mungkin yang udah di tingkat provinsi kan variatif ya, jurusannya juga nggak mungkin sama Variatif semua ya. Variatif. Ya kalau di tingkat UB sendiri kemarin itu yang bahas tentang kehamilan cuma aku aja kebetulan ya. Cuma yang membahas nanopartikel ada juga dari prodi farmasi di kedokteran, itu dia juga membawa ide tentang nanopartikel ini, tapi untuk penyakit lain, untuk penyakit tuberkulosis gitu. Nah tapi kalau untuk di tingkat wilayah atau di tingkat provinsi sendiri, itu kemarin karena seleksinya tertutup ya, jadi presentasi itu tertutup, kemudian penilaian tertutup, jadi aku nggak sempat melihat-lihat gitu loh, lihat-lihat inovasi dari mahasiswa lain itu seperti apa. Cuma kan ada poster-posternya ya, aku agak lihat dikit itu mereka banyak yang bikin aplikasi sih kebanyakan. Bikin aplikasi. Jadi tahun ini tertutup semua di UB, Iya. nggak bisa nonton sama. Nggak bisa. Ya nggak bisa kayak gitu. Beda generasi, zamanku dulu Ada tahun. supporternya gitu kan kalau Iya dulu. bener, 2008. Iya. Ya Allah kelihatan tua banget. Zaman dulu tuh memang terbuka, kita yang sebagai mahasiswa yang nggak ikut itu juga bisa dengerin apa sih penelitian dan segala macam. Kalau tahun ini tertutup. Nah aku lihat juga di univ lain tuh yang di tetangga kita yang di UM, itu udah kayak Miss Indonesia, udah kayak debat capres tuh mereka. Dulu tuh, Iya kan, begitu sampai kan. ada best supporter juga gitu-gitu mereka. Kalau yang di UB sekarang benar-benar tertutup gitu. I see. Oke, pasti ada alasannya, tapi Iya, ya aku nggak we tahu don't apa. know. Tapi kalau yang di tingkat provinsi sendiri terbuka untuk bisa nonton juga dari daerah-daerah lain. Tertutup juga, bahkan lebih tertutup daripada yang di univ sepertinya. Waduh, kayak sidang skripsi beneran Iya ya? beneran. Bener-bener yang Ya, wow, asli luar biasa. sidang skripsi sih itu. Oke, nah terus apa nih perbedaan ketika kamu seleksi di tingkat universitas dan di provinsi, atau mungkin lebih challenging ketika di provinsi atau gimana? Ya, yang di provinsi memang lebih challenging ya. Lebih challenging. Karena berat berbawa UB Karena gitu berat kan? bawa nama UB gitu. Kalau di tingkat, mungkin dari tingkat fakultas dulu ya. Oke, boleh. Dari tingkat fakultas itu kemarin semua bisa daftar. Jadi memang yang berminat untuk jadi mapres ya silakan daftar dari prodi apapun gitu. Itu yang di tingkat fakultas. Tapi harus menang dulu dong di Enggak. prodi. Nah, itu yang agak berbeda, di setiap fakultas regulasinya bisa beda-beda. Ada yang seleksinya dimulai dari tingkat prodi, misalnya yang departemennya ada banyak prodi tuh. Nah, itu biasanya seleksinya dari tingkat prodi. Nah, tapi kalau di MIPA sendiri, aku departemen biologi, prodinya cuma biologi aja. Ya udah, jadi langsung bisa dikirim ke fakultas gitu. Nah, di fakultas kemarin kebetulan peminatnya dikit juga ya. Ya siapa yang ngalahin kamu? Iya. Pusing banget dong. Nisa udah selevel itu gitu. Bahkan kan aku ya, juga Beda. awalnya nggak ada niatan udah daftar waktu itu. Dan aku nanya kan ke panitia, ini yang daftar udah berapa? Ternyata masih 2 orang yang daftar.
gimana nih? Udah under pressure siapa Bu yang daftar Nizam? Nggak jadi deh, takut. Akhirnya dari dorongan berbagai pihak aku daftar lah di tingkat fakultas itu. Nah Oke. di tingkat fakultas itu yang dinilai tadi ya capaian unggulan itu masih hanya sekedar berkas-berkas aja. Kemudian naskah gagasan kreatif juga cuma berkas. Terus yang terakhir kita presentasi, ya presentasi gagasan kreatif kita pakai bahasa Inggris gitu. Oh Dari tingkat fakultas. sudah pakai bahasa Inggris Iya langsung. presentasi pakai bahasa Inggris. Tanya jawabnya separuh-separuh sih bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu. Kemudian diambil satu terbaik aja yang dari tingkat fakultas dikirim ke tingkat universitas. I see. Nah di tingkat universitas ini juga sama. Kita ngumpulin naskah gagasan kreatif tadi, kemudian capaian unggulannya dan ada tambahan video pidato berbahasa Inggris. Oh, Gitu. tapi yang relate dengan gagasan tadi. Enggak, harus beda. Harus beda dengan gagasan kreatif. Oh, tujuannya berarti apa dong? Tujuannya ini harus beda itu poin SDGs-nya tadi Mbak. Karena kan aku tadi yang di gagasan kreatif membawakan SDGs poin ketiga yang berkaitan Oke. dengan kesehatan. I see. Nah berarti untuk video pidato ini harus lain, harus nggak boleh di poin ketiga gitu. Harus menarget di poin yang lain itu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai Mapres punya wawasan yang luas gitu terkait dengan SDGs. Gitu. Itu kemudian seleksi berkas dulu yang di tingkat universitas. Kan fakultasnya di UB berapa ya? Ada 18 ya, sekitar 18 Oke, fakultas. betul. Itu nanti dipilih 7 besar saja. Nah, 7 besar finalis Pilmapres di tingkat univ. Nanti 7 besar itu melakukan presentasi gagasan kreatifnya gitu. Oke, Presentasinya dalam bahasa Indonesia sih, cuma tanya jawabnya ada separuh bahasa Inggris gitu. I see. Tapi kalau di tingkat provinsi, Nah, kalau di tingkat provinsi tetap sama 3 hal itu yang dinilai tadi, cuma mekanismenya beda. Kalau yang tadi bahasa Inggrisnya itu dinilai lewat video yang di tingkat univ, kalau yang di tingkat wilayah ini atau tingkat provinsi ini itu lewat LGD, Leaderless Group Discussion. Jadi kita ada 5 mapres nih dari berbagai univ, kita didudukkan di kayak meja U gitu, bukan meja U ya, kursi bentuk U gitu, kemudian mengambil mosi acak, random banget mosinya. Terus nanti kita diminta untuk berdiskusi aja gitu pakai bahasa Inggris selama 25 menit. dan topiknya juga nggak mesti sesuai dengan gagasan kita ya, Enggak. random banget gitu. Random banget. Kalau aku kemarin topiknya itu terkait sama ini korupsi untuk kesejahteraan manusia. Oh jauh banget ya sama ini Makanya kan, gagasannya. jauh Wah, banget. ini Jadi- kalau nggak punya pengetahuan yang luas, kelihatan banget ya pas Kelihatan lagi di banget. situ. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau presentasinya sama sih, cuma kita media presentasinya pakai poster bukan pakai PPT. Gitu. Terus kita juga suruh untuk bikin poster deskripsi diri. Jadi poster kayak bukan CV sih, apa ya? Kayak mau maju pencalonan ketua umum apa Iya, gitu. kayak moto hidupnya apa, terus hobimu apa gitu-gitu. Biasa ya. Itu yang di tingkat Kompleks wilayah. banget ya. Lumayan kompleks, main banyak juga. Oke, dan ini sekarang persiapan untuk menuju ke nasional. Ke nasional, Di mana Nizam ini juga di provinsi menjadi terbaik 1. Alhamdulillah, Harus tahu iya. semua mahasiswa UB. Kebanggaan kita ya, tolong dijaga dan disupport. Iya. Ada nggak tuh kayak vote dan kita kan ahli vote ya, netizen Indonesia ini. Iya, kalau vote nggak ada sih kebetulan. Jadi untuk penilaian itu pure dari dewan juri gitu, Oh, oke. dari diri kita sendiri yang dinilai gitu. Kriteria apa yang dicari sebenarnya? Apa ya? Aku sendiri juga kurang tahu sih, Pak. Aku ikut aja gitu ya. Pokoknya ikhtiar yang terbaik ya biar juri yang nilai gitu. Aku nggak terlalu Kok pusing kayaknya mikirin gampang kriteria. banget kalau kamu yang ngomong. Nggak terima aku. Kayaknya nggak semudah itu. Iya. Oke, kalau ke nasional, apa yang persiapan yang saat ini sedang dilakukan dan rasanya kayaknya aku harus lebih matang di sisi yang ini? Apa tuh kira-kira? Oke, jadi untuk seleksi nasional ini ada 2 tahap, Mbak. Ada seleksi awal nasional sama seleksi final nasional. Oh, Kalau seleksi awal nasional ini, tadi kan yang dipilih dari tingkat provinsi itu ada 5 tuh. Oke. Jadi setiap provinsi atau setiap wilayah itu nanti ngirimin mungkin sekitar 5 mahasiswa ya ke nasional, ke seleksi awal nasional ini. Dan itu seleksinya masih hanya sekedar berkas aja, Mbak. Jadi berkas kayak misalnya naskah gagasan kreatif tadi, kemudian capaian unggulan sama video pidato tadi. Cuma 3 hal itu yang dinilai di seleksi awal nasional ini. Nah, kemudian nanti diambil di seleksi final itu cuma 15 mahasiswa se-Indonesia. Jadi meskipun aku terbaik 1 di Provinsi Jawa Timur, belum tentu aku bisa lolos sampai ke final nanti gitu. Masih belum tentu. mulai dari nol gitu nggak sih? Iya, Luar biasa. Jadi udah capek-capek di provinsi dapat terbaik 1 di nasional, mulai lagi dari nol. Iya. Bisa jadi yang terbaik nomor sekian malah malah lolos masuk. itu bisa jadi, bisa banget. Dan pernah terjadi, sering terjadi malah. Semoga Niza masih Iya, bisa ke doakan nasional, saja, ya Allah, teman-teman. bismillah. Semoga Karena bisa. membawa nama UB ya Iya, kan. bawa Jawa Timur lagi sekarang. Betul. Satu-satunya ya kan. Iya. Oke, I see. Seru banget. Nah, kalau di nasional tadi awalnya itu berkas, kemudian finalnya presentasi lagi kan? Oh iya, Atau di seperti finalnya apa? itu ada presentasi gagasan kreatif lagi, mekanismenya sama. Cuma yang leaderless group discussion tadi kayaknya nggak ada ya, kayak nggak ada, digantikan sama ini
untuk penilaian bahasa Inggrisnya kita menceritakan pencapaian kita yang paling membanggakan gitu selama hidup, yang paling mengesankan selama hidup. Nah, gitu. Apa itu Nizam? Nah, itu masih tak pikirin sih, Mbak. Apa yang paling mengesankan Aku ya? kalau jadi kamu, saya mau pres utama UB. Tapi pas UB yang lain juga mapres gitu, gimana dong? Bener juga ya. Iya, yang di situ mapres semua. Masa Oke. mengesankan gimana gitu. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya di YouTube ini kira-kira apa yang bisa diceritakan sama Nizam. Apa ini masih ya? nyari-nyari juga apa ya yang paling Atau mengesankan saking di banyaknya hidup? prestasi kamu jadi bingung pilih satu. Mungkin ya. Yoi. Oke, nanti mungkin netizen akan mencoba membantu gitu ya Yeah. memilih Nizam apa kira-kira yang bisa ditulis. Tapi apakah harus related dengan achievement semua? Enggak Atau harus. bisa yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari? Nggak harus. Memang ya yang paling berkesan aja gitu. Karena nanti setelah presentasi bahkan ada tanya jawab kayak diskusi juga sama dewan juri sama teman-teman dari Mapres lain. Jadi nggak harus prestasi sih, kayak pengalaman ya yang paling mengesankan aja gitu. Nggak Jadi harus berarti prestasi. jurinya ingin ngelihat dari sisi psikologi kamu Iya, deh dari kayaknya. personality-nya juga. Bukan karena achievementnya yang mungkin sampai mendunia atau apa, tapi gimana kamu bisa ngebawain dan present itu dengan Betul. something yang nggak tahu kriteria. Karena mahasiswa berprestasi pun prestasi yang dimaksud di sini itu nggak hanya sekedar menang lomba, Mbak. Oh, oke. Jadi misalnya kayak capaian unggulan tadi ya, capaian unggulan kan tadi kita memasukkan pencapaian kita selama menjadi mahasiswa. Nah itu nggak hanya sekedar menang lomba saja, tapi bisa juga pengalaman kita berorganisasi, kemudian pengalaman kita misalnya menulis jurnal, menulis buku, atau misalnya kita punya startup wirausaha, atau misalnya kita pernah melakukan pengabdian masyarakat. Jadi definisi prestasi itu sangat luas ya di sini. Dan itu ada poinnya masing-masing. Ada poinnya sendiri, ada tingkatan-tingkatannya dari tingkat mungkin tingkat wilayah, regional, nasional atau internasional, itu nanti ada poin-poinnya sendiri. Seperti itu. Berapa tuh minimum poinnya bisa jadi mawapres at least jurusan atau Nah, prodi? itu untuk penilaian kan tadi aku serahkan ke dewan juri ya. Jadi aku nggak tahu. Oh, nggak Yang penting tahu. iya nggak tahu Oke. gitu. Kali aja ada yang kepingin gitu kan udah siap-siap. Kira-kira next year aku harus persiapan apa? Misal nih muncul pertanyaan beneran kayak gitu. Kak Nizam, aku pengen kayak kakak next year. Aku masih maba sekarang. Kira-kira aku harus nyiapin apa? Nyiapin apa ya? Ya. Nyiapin karena gini, Mbak. Ini beneran fun fact sih. Kalau aku ditanya persiapan mapres itu sebenarnya dari kapan sih? Ya aku bakal bilang persiapan mapres dari maba gitu. Dari zaman maba itu karena prestasi-prestasi yang kayak tadi itu yang aku sebutin. Itu kan nggak mungkin hamin 2 minggu atau seminggu kita persiapkan kan. Bener. Nggak mungkin. Jadi harus memang dari zaman maba kita harus persiapin itu semua gitu. Nah tapi aku sendiri dulu pas zaman maba ikut lomba, kemudian belajar nulis. Itu ambisiku bukan untuk mapres. Oh, Sebenarnya apa dong? ya karena aku memang suka aja gitu. Karena aku memang suka Ada gitu lomba. orang suka karya tulis. Misalnya kayak lomba nih, kan reward dari UB banyak banget ya. Wah, buka Itu- kartu. Aku masih heran loh kenapa banyak anak UB masih nggak tahu tentang reward itu. Oke, kasih tahu di Zam kerennya UB ngasih reward. Iya, jadi UB itu aku kemarin nanya ya dari pihak rektorat itu setiap periode itu berarti setahun ada 2 periode ya. Periode pencairan reward itu dana yang digelontorkan sekitar 2,5 sampai 3 M. Oh, yuk jadi mahasiswa lagi guys. Khusus buat ngasih hadiah mahasiswa yang menang lomba tuh. Jadi sayang banget kalau kita nggak menguras habis itu ya. Jangan-jangan di pelaporan isinya Nizam cuma satu periode. Itu, nah itu. Spill lah salah satu yang akhirnya kamu kerasa banget nih rewardnya yang udah pernah kamu klaim. Iya. Kalau nyebut nominal kayaknya nggak enak ya. Nggak Yang enak, penting eh. dia bisa dapat Lomba apa deh yang benar-benar paling gede yang pernah kamu dapat? paling gede apa ya? Lomba internasional sih, Mbak. Lomba karya ilmiah internasional. Karena kalau misalnya dapat gold medal internasional itu kita bisa dapat hampir 10 juta. Oke, langsung ke spill. Tim. Nah itu memang rata semuanya memang seperti itu. Gitu. Bayangin kalau kita menang lomba berapa gitu kan, bisa umroh gitu. Masya Allah ya, cita-citanya tetap agamis sekali. Iya. umroh. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah nggak bayar atau dibayarin UB, Ah, betul. ya bisa dengan ikut lomba gitu. Teman-teman nggak harus nyari beasiswa. Ya kalau punya beasiswa bagus gitu, tapi akan lebih baik lagi kalau kalian udah dapat beasiswa, kuliah gratis, masih dibayarin sama UB. Nah itu kan enak banget ya. Tabungan nikah bisa itu kayaknya ya. Nah balik lagi ke yang tadi yang Oke. lomba tadi ya. Jadi memang aku ngejalaninnya karena memang aku senang. Karena memang basicnya aku dari SMA suka ikut lomba gitu. Jadi aku pengen aja di kuliah ini ngelanjutin itu gitu. Kemudian belajar nulis juga karena kan aku rasa jadi mahasiswa itu kemampuan nulis penting ya. Kemampuan nulis, kemampuan presentasi itu penting. Jadi aku belajar ya emang karena aku pengen bisa. Kayak aku publikasi jurnal pun karena aku ngerasa nanti kan aku pengennya jadi peneliti ya Pak ya. Jadi researcher gitu atau mungkin jadi dosen gitu kan. Nah itu kan salah satu tanggungannya adalah kita harus publikasi ilmiah. Jadi aku pengen belajar dari sekarang aja. Jadi aku belajar emang karena pengen aku pengen belajar bukan karena aku ambisi pengen jadi mapres gitu loh. Nah tapi kebetulan ternyata progresku itu secara tidak langsung juga bisa bikin aku lebih gampang untuk jadi mapres. Ternyata itu yang diperlukan untuk jadi mapres gitu loh. Oh, wow.
Karena keberhasilan itu bukan tiba-tiba ya, tapi Iya. peluang plus persiapan. Betul banget. Nah, Jadi kamu menyampaikan dengan bahasa yang sangat simpel, jadi kayak semua tuh orang kayaknya gampang jadi desain, padahal nggak gitu teman-teman ya. iya. Persiapannya yang dari kita maba. tunjukkan kan harus gampang-gampangnya aja, Mbak. Kalau kita ceritain yang susah-susahnya nanti udah langsung demotivasi duluan orang-orang. Bener juga ya, jadi maba pas lagi ospek belajar karya tulis, belajar presentasi, pusing semua nanti ya Pusing, anak-anak, jangan masuk UB deh. Malah nyerah dulu nanti. Oke, nah ini berarti sekarang next yang sedang dipersiapkan Nizam apa nih, selain lagi preparation untuk Mawapres, mungkin ada hal lain yang lagi dikerjakan? Ya, untuk hal lainnya aku sekarang lagi magang MBKM di Badan Riset Inovasi Nasional di BRIN Bogor. Riset lagi. Karena ini Mbak, di semester 6 ini aku ngerasa udah mulai jenuh gitu dengan perkuliahan yang gitu-gitu aja. Kita masuk kelas, mungkin ada tugas presentasi, kemudian mungkin ada praktikum. Praktikum kan cuma gitu-gitu aja, terus yang bikin berat tanggungannya kan laporan, Mbak. Yang pakai bolpen biru itu praktikum. bukan? Iya, yang gitu-gitu kan. Aku pernah bantuin teman. Jadi kita pulang praktikum, mungkin praktikumnya dalam lab seru ya, tapi pas pulang mikirin laporan, aduh laporan lagi. Nah aku udah mulai jenuh dengan dengan rutinitas yang seperti itu, bahkan dari zaman maba seperti itu. Bayangin hampir 3 tahun kayak gitu terus kan, aku pengen nyari suasana baru aja gitu. Nah kebetulan aku memang suka lab ya, suka di lab gitu, jadi kenapa nggak sekalian aja 1 semester aku full nge-lab gitu. Gitu. Nah, alhamdulillah keterima juga di Badan Riset Inovasi Nasional di Pusat Riset Vaksin dan Obat. Kebetulan aku neliti tentang itu tadi, tentang nanopartikel itu. Jadi sekalian. Kebetulannya Nizamnya berfaedah loh. Berfaedah, Heran ya. aku. Itu sih Mbak yang aku Mulus banget, tapi ada cerita sedih gak sih dalam perjalanan ya kehidupan mahasiswa? apa ya cerita sedih ya? Nggak ada, Ada. Ada cerita sedih dulu pas zaman maba sih Mbak. Aku kan oke. datang dari SMA yang di pelosok. Aku dari Jember. Oh, oke. Dari Jember yang benar-benar perbatasan sama Lumajang, namanya daerah Kencong. Itu benar-benar perbatasan. Jadi aku sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember. Yang mana itu orang Jember aja nggak tahu kadang kalau sekolahku itu ada karena saking pelosoknya. Oh, oke. Kadang kalau kita lomba di kota tuh kan, terus ditanyain kamu dari SMA mana? Aku dari Man 3 Jember. Hah, ada yang Man 3 Jember ya? Karena yang mereka tahu cuma Man 1 sama Man 2 gitu kan. Jadi sepelosok itu. Dan teman-temanku dulu pas seangkatan itu jarang banget yang kuliah Mbak. Kayak cuma mungkin 20% atau 10% mungkin yang kuliah. Kebanyakan ya yang kerja atau mungkin nikah gitu. Jadi kayak edukasinya itu masih agak jauh gitu kualitasnya dengan teman-teman yang ada di kota. Jadi pas aku pertama kali masuk ke UB agak shock ya. Agak shock melihat teman-teman yang ternyata udah keren-keren banget gitu anak-anaknya. Udah public speakingnya jago, udah pengalaman organisasi sana sini, bahkan lomba udah langsung menang gitu. Padahal dulu aku kan banyak kalahnya ya di awal gitu. Oke. Nah aku awalnya kayak merasa bisa nggak ya aku survive. Nah itu kayaknya masa-masa masa-masa terendah mungkin dalam hidupku ya ketika jadi mahasiswa pas maba itu sih. Itu aku dulu bener-bener gemeter Mbak, kalau public speaking itu gemeter banget. Bahkan pas aku nanya ke dosen aja, itu online padahal sekolah online tuh. Gitu. Iya, pas sekolah online tuh. Aku mau nanya ke dosen harus nyiapin skrip dulu. Aku nyiapin aku mau nanya apa nih gitu. Terus habis itu pas ngomong, "Pak, saya izin nanya." Ya gitu. Nah, itu bener-bener bikin aku down banget pada waktu itu. Nah, salah satu niatku untuk bisa belajar misalnya public speaking tadi itu adalah ikut organisasi. Ikut organisasi RITMA namanya, riset dan keilmiahan mahasiswa di tingkat fakultas. Nah, pengen daftar dengan alasan aku pengen meningkatkan skill public speaking. Ternyata ditolak waktu itu. Nyesel nggak kalian nolak? Iya, nolak Mapres UB loh bayangin. Tolong ini di-cut untuk reels ya nanti ya. Iya, jadi waktu itu pengen belajar public speaking, ya pengen ikut organisasi, tapi malah ditolak. Nah itu bener-bener kayak, wah apa aku setidak berharga itu ya. Nah aku sempat mikir kayak gitu waktu itu Mbak. Karena kan pas SMA aku ngerasa pernah menang olimpiade gitu kan. Oke. Jadi kayaknya gampang nih nanti kuliah gitu kan, ikut organisasi dengan berbekal CV yang seperti ini kayaknya pasti bakal diterima gitu. Jadi kayak agak sombong dikit ya waktu itu. Nah ternyata nggak diterima gitu loh. Itu kayak bener-bener bikin aku down banget sih pada waktu itu. I see, ternyata ada cerita sedih juga ya di balik pencapaian Nizam saat ini. Nah, Oke. Oh, masih ada lanjutannya? Dikit. ya, oke. Ya, tapi dari situ akhirnya aku ada rasa balas dendam dikit gitu ya. Oke. Ada rasa balas dendam, akhirnya ya pengen ikut lomba, pengen ngebuktiin bahwa aku itu tuh sebenarnya bisa loh. Ya, karena kan Ritma tadi organisasi riset ya yang menciptakan mapres-mapres itu biasanya. Nah, aku pengen bisa berprestasi tanpa bantuan dari organisasi gitu. Aku mikirnya kayak gitu awalnya. Ternyata ya alhamdulillah bisa gitu. Oke. Ini last question banget buat teman-teman yang mungkin juga merasakan hal yang sama di posisi Nizam saat itu dan butuh motivasi. Apa yang mau kamu sampaikan buat mereka? Ya, buat teman-teman semuanya, pesanku adalah selama kalian jadi mahasiswa,
gunain privilege kalian sebagai mahasiswa sebaik mungkin karena banyak banget hal yang bisa kalian lakukan selama menjadi mahasiswa gitu. Misalnya sekarang ada program MBKM Pak ya, Merdeka Belajar, yang kita itu bisa ikutin apapun yang kita suka gitu loh. Nggak harus berkaitan dengan prodi kita. Misalnya nih, ada temanku yang dia jurusan biologi, tapi sekarang MBKM, MSIB, studi independen, dia di game development. Jadi dia developer game gitu. Karena memang passionnya itu sebenarnya di DKV gitu, di desain komunikasi visual, dia suka gambar-gambar gitu, dan itu nggak masalah. Jadi teman-teman silakan cari passion kalian sendiri gitu ya. Karena menurutku hidup akan jauh lebih mudah ketika kita tahu passion kita apa, ketika kita tahu prioritas kita apa. Misalnya lagi, contoh gini, di biologi itu kan banyak banget yang harus kita pelajari Mbak ya, kayak tanaman, hewan, mungkin di alam-alam kayak di hutan-hutan gitu kan. Nah, kita di program studi biologi itu harus memilih peminatan kita istilahnya. Peminatan kita itu di semester 5 atau semester 6. Nah, itu kalau aku punya privilege sejak aku maba itu aku udah tahu prioritasku bakal kemana. Aku mau belajar biologi yang bidang apa gitu. Sehingga ada distraksi, misalnya suruh belajar tumbuhan, suruh belajar hewan, ya udah aku lakuin sebisa aku aja gitu, nggak usah terlalu terlalu maksimal banget gitu loh. Nah, waktu luang yang aku dapatkan dari situ, aku manfaatkan untuk ikut lomba atau belajar organisasi atau belajar kepenulisan dan segala macam. Jadi waktu luang itu nggak kita dapatkan, tapi kita ciptakan. Intinya gitu sih. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu insecure ya kalau misalnya lihat pencapaian orang lain. Oh dia kok bisa sih ikut organisasi, ikut lomba dan segala macam. Ya kita bisa di bidang kita masing-masing gitu. Kalau aku misalnya sendiri, aku nggak terlalu cocok gitu ikut organisasi. Tapi aku merasa skill organisasi itu bisa aku dapatkan di tempat lain gitu misalnya. Dengan ikut lomba itu bisa ngasah public speaking juga, critical thinking juga, teamwork juga. Jadi ada banyak sekali platform yang bisa kita manfaatkan selama menjadi mahasiswa. Jadi pastikan kalian memanfaatkan privilege kalian menjadi mahasiswa. Itu aja sih. Luar biasa. Nizam, mau Pres Utama Universitas Brawijaya. Terima kasih. Luar biasa. Semoga sukses, semoga lancar apapun yang sedang diikhtiarkan saat ini dan tentunya terus membawa harum nama Universitas Brawijaya. Terima kasih. Semoga teman-teman semua mendapatkan inspirasi dan juga langsung take action seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Nizam, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya. Bye bye.